terkait dasar-dasar matriks. Kita akan bahas lebih lengkap nanti penerapannya di pertemuan 14 dan 15 ya. Jadi ini karena memang keterbatasan waktu juga, jadi kita hanya bisa bahas dasar-dasarnya saja. Di sini ada jenis dan operasi matriks. Pengertian matriks merupakan suatu alat atau sarana yang sangat ampuh untuk menyelesaikan model-model linier. Dan definisi matriks adalah susunan 4 persegi panjang atau bujur sangkar dari bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom ditulis di antara dua tanda kurung, yaitu kurung biasa atau kurung siku. Selanjutnya bentuk umum, matriks ini terdiri atas beberapa elemen dari A11 hingga AMN. Dan elemen matriks ini dinamakan sebagai AIJ, ini hanya perbedaan penulisan A ya, karena jenis font. Sebenarnya A biasa ya, AIJ. Susunan bilangan atau nilai AIJ merupakan bilangan real atau kompleks. Ukuran matriksnya, jumlah barisnya adalah M dan jumlah kolom adalah N, sehingga ordo atau ukuran matriks adalah M dikali N. Dan elemen-elemen diagonal matriks jika dia adalah matriks bujur sangkar adalah A11, A22 hingga ANN, maaf. Contohnya, matriks A yang berordo 3 kali 4, ini elemennya 2, 3, 5, min 6, 0, min 1, 4, 7, 3, 1, 2, 6. 2 ini adalah A11, dan 6 ini adalah A34 ya. A34. Nah, notasi matriks menggunakan huruf besar atau kapital. Tadi ya, A besar. Kesamaan matriks. Jika matriks A adalah matriks dengan elemen AIJ dan B besar adalah matriks dengan elemen B kecil IJ, maka jika A akan sama dengan B jika AIJ itu sama dengan BIJ untuk semua I sama dengan 1, 2 dan seterusnya hingga M, dan J sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai dengan N. Seperti ini contohnya. Diberikan matriks A adalah 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3, 4, C 1, 2, 0, 3, 4, min 1. Nah, maka di sini dapat dilihat bahwa A sama dengan B karena semua anggotanya sama. Dan A tidak sama dengan C karena ukurannya tidak sama. Kapan ini diperlukan? Misalkan kita menyelesaikan suatu soal atau permasalahan dengan ternyata ada dua matriks yang elemennya sama, namanya berbeda, ya. Ataupun jika kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari matriks-matriks yang ada dua nama matriks tetapi isinya sama, itu adalah kesamaan matriks. Nah, sehingga matriks A dan matriks B disebut sama bila ordo-ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak itu sama. Berikut ini ada bentuk matriks khusus. Yang pertama, matriks bujur sangkar. Suatu matriks di mana jumlah baris sama dengan kolomnya, maka akan disebut sebagai matriks bujur sangkar. Matriks A ini adalah matriks dengan elemen A11 sampai AN kali N dengan jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ukurannya N kali N, sehingga diagonal utamanya adalah A11, A22, dan seterusnya hingga ANN. Contoh, A2 kali 2, elemennya adalah 4, 3, 2, 1, dan A3 kali 3, elemennya adalah 5, 3, 2, 1, 4, 6, 7, 2, 5. Bentuk kedua adalah matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks bujur sangkar, di mana elemen-elemen pada diagonal utamanya tidak semua elemennya 0, sedangkan unsur-unsur yang lain adalah 0. Jadi matriks diagonal ini bisa berupa tidak 0 semuanya, bisa juga ada anggotanya yang 0 ya. Ini contohnya. Contoh pertama itu adalah matriks yang elemennya 5, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Dan contoh berikutnya adalah 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kenapa yang matriks kedua ini tetap disebut matriks diagonal? Karena di diagonal yang A11 itu tidak bernilai 0. Kalau semua nilainya 0 itu disebut matriks 0 ya. Oke, yang ketiga bentuk matriks adalah matriks satuan atau matriks identitas. Merupakan matriks bujur sangkar di mana
elemen-elemen pada diagonal utamanya masing-masing adalah 1, sedangkan elemen-elemen yang lain adalah 0. Contohnya adalah I2 itu 1001, I3 100, 010, 001. Lanjut. Keempat ada matriks singular, merupakan matriks bujur sangkar yang tidak mempunyai inverse dan sehingga nilai determinannya 0. Sedangkan matriks non singular adalah matriks bujur sangkar yang mempunyai inverse, berarti nilai determinannya tidak sama dengan 0 alias ada. Dan yang keenam matriks transpose, bila matriks A berordo M kali N, maka A transpose berordo N kali M dengan elemen baris ke I dan kolom ke J dari A adalah A transpose ya, adalah elemen baris ke J dan kolom ke I dari A adalah, ini ada yang ketinggalan ya. Kolom ke J dari A adalah baris ke J, sedangkan kolom ke I dari A adalah baris ke J ya. Coba kita lihat. Nggak ada contohnya. Matriks transpose ini pokoknya ketika ditranspose itu yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris, itu intinya ya. Oke, yang ketujuh matriks simetris merupakan matriks bujur sangkar di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi. A transpose adalah A. Contohnya matriks A ordonya 3x3 itu elemennya 5 1 6 1 7 4 6 4 3. Ketika kita transposkan, kita balikkan yang kolom menjadi baris, yang baris menjadi kolom, itu akan sama. Matriks ini ketika kita transpose sama akan membentuk seperti ini lagi. 5 1 6 1 7 4 6 4 3. Bisa dicobakan sendiri ya. Oke, lanjut. Matriks idempoten merupakan matriks bujur sangkar di mana berlaku A kuadrat sama dengan A atau A pangkat N adalah A untuk suatu N bila N-nya sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Berlakunya untuk perpangkatan 2 ke atas. Kalau 1 enggak, 1 ya berarti kan dia tetap gini ya. Atau dipangkatkan 0 enggak berlaku ya. Contohnya A adalah matriks dengan elemen 2, min 2, min 4, min 1, 3, 4, 1, min 2, min 3. Maka A kuadrat adalah A dikali A. Ketika dikalikan, dia akan kembali ke bentuk semula. Ketika dikalikan dengan dirinya sendiri. Sama dengan A. Nah, dikalikan lagi dengan A lagi, akan sama juga gitu ya. Jadi intinya matriks ini adalah matriks yang tetap jika dia dikuadratkan dengan dirinya sendiri. Lanjut, matriks nilpoten merupakan matriks bujur sangkar di mana berlaku A pangkat 3 adalah 0 atau A pangkat N adalah 0 untuk suatu N bila N sama dengan 2, 3, 4. Contoh matriks nilpoten dari ordo 3x3. A 1, 1, 3, 5, 2, 6, min 2, min 1, min 3. A kuadrat A pangkat 3 adalah A kali A, hasilnya adalah 0. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, lanjut. 10 matriks 0 adalah matriks di mana semua unsur nilainya 0. Sedangkan matriks identitas itu tadi I2 kali 2, 1, 0, 0, 1, I3 kali 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sifat matriks identitas dan matriks 0, jika A adalah matriks berukuran N kali N, maka matriks identitas dikali A sama dengan matriks A dikali matriks identitas, sama dengan A. Dan matriks A ditambah matriks 0 itu sama dengan matriks 0 ditambah matriks A sama dengan A. Matriks A dikali matriks 0 sama dengan matriks 0 dikali A sama dengan 0. Itu sifat dari matriks identitas dan matriks 0 ya. Bentuk ke-12 adalah matriks segitiga atau triangular matriks. Matriks segitiga terdiri atas matriks bujur sangkar apabila setiap unsur yang terletak di bawah diagonal utamanya sama dengan 0. Jika matriks segitiga atas ya, contoh A3 kali 3 itu matriks yang
berisi adalah yang bagian atas, bagian bawahnya 0. Makanya disebut sebagai matriks segitiga atas. Selanjutnya ada lagi matriks segitiga bawah. Elemen yang tidak 0 adalah matriks yang bagian bawahnya. Yang di atas diagonalnya itu bernilai 0 ya. Selanjutnya operasi aljabar matriks, penjumlahan dua matriks. Matriks A plus matriks B sama dengan penjumlahan anggota-anggota atau elemen-elemen dari matriks kedua matriks tersebut. IJ plus BIJ. Matriks A dikurangi matriks B itu sama dengan pengurangan dari elemen-elemen yang bersamaan yang letaknya sama, yaitu AIJ min BIJ. Syarat perjumlahan dua matriks atau pengurangan dua matriks adalah memiliki ordo yang sama. Nah, diketahui A dengan ordo 2 kali 3, elemennya 5, 6, 7, 8, 3, 4, dan matriks B 2 kali 3, elemennya 6, 7, 4, 1, 9, 2, maka terbentuklah matriks C ketika matriks A dan matriks B ini dijumlahkan, yaitu hasilnya adalah 11, 13, 11, 9, 12, dan 6. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, lanjut. Perkalian bilangan skalar dengan suatu matriks. Masing-masing elemen matriks tersebut dikalikan dengan bilangan skalar. Misalkan bilangan skalarnya adalah K sama dengan 3 dan matriks A 2 kali 3 sama dengan 2, 3, 1, 4, 5, 6. Nah, maka B 2 kali 3 sama dengan K dikali A2. B ini ordo 2 kali 3 sama dengan K dikali A 2 dengan A dengan ordo 2 kali 3. Jadi matriks B ini merupakan hasil perkalian skalar antara K dengan matriks A yang berordo 2 kali 3. Langsung dikalikan saja setiap elemen-elemennya dengan 3. Hasilnya adalah 6, 9, 3, 12, 15, 18 itu sebagai matriks B. Dengan ordonya sama dengan matriks A. Habis ini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, lanjut. Perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks, matriks berukuran M kali K, matriks berukuran K kali N, itu dikalikan, matriks A kali B ya. Syaratnya adalah jumlah baris dari matriks A itu sama dengan jumlah kolom pada matriks B. Nah, hasilnya adalah jika misalkan ordonya A itu M kali K dan B itu K kali N, maka matriks yang terbentuk adalah matriks M kali N. Nah, syarat perkalian matriks, jika matriks A berukuran M kali N dan B berukuran P kali Q, maka perkalian matriks AB berordo M kali Q bisa terbentuk hanya jika N sama dengan P. Perkalian matriks BA berordo P kali N bisa dibentuk hanya jika Q sama dengan M. AB tidak selalu sama dengan BA, walaupun bisa jadi sama ya, tapi tidak selalu sama. Walaupun M sama dengan N, sama dengan P, sama dengan Q. Nah, syaratnya setiap baris pada matriks harus dikalikan pada setiap kolom pada matriks kedua. Banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Selanjutnya sifat-sifat operasi matriks. Tidak, Bu. Oke. Karena pernah didapat materi ini dulu di sekolah menengah ya. A plus B sama dengan B plus A. Sifat komutatif juga berlaku pada matriks ya. Nah, berikutnya A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Sifat asosiatif. Dan K dikali, jadi bilangan skalar dikali A plus B itu sama dengan KA plus KB. K ini adalah sembarang bilangan. Dan A dikali B plus C sama dengan AB plus AC. Sifat distributif juga berlaku pada matriks. Selanjutnya A plus B kali C sama dengan AC plus BC. Sifat distributif. Dan A, B kali C sama dengan sama dengan A kali B kali C. Sifat asosiatif. Dan pada umumnya AB tidak sama dengan BA. AB sama dengan 0 tidak berakibat A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. AB sama dengan AC tidak berakibat B sama dengan C. Itu ya. Oke, demikian untuk materi kali ini. Apakah ada pertanyaan? Ada tugas untuk ini ya terkait perkalian ya.
kalian matriks. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang ingin didiskusikan? Minggu depan mungkin tugasnya berupa tugas kelompok. Minggu ini masih tugas individu. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan, kita sudahi pertemuan kali ini. Selamat sore, salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.